Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik tema 1 subtema 4 pembelajaran yang kelima, khususnya untuk adik-adik yang duduk di kelas 3. Kita belajar di pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Perkembangbiakan dengan spora. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan spora. Nah, apa itu spora adik-adik? Perhatikan gambar berikut ini. Pernahkah kalian menemukan bintik-bintik kuning atau merah pada daun di tumbuhan sekitar kita? Nah, inilah yang disebut dengan spora. Nah, spora ini akan kita cari tahu apa artinya dari percakapan yang dilakukan Lani dengan temannya. Yuk kita baca percakapannya bersama-sama antara Lani dan temannya. Edo bertanya, "Hai Lani, kamu sedang apa?" Lalu si Lani menjawab, "Hai Edo, aku sedang membantu ayah menyiram tanaman." "Banyak sekali jenis tanaman di sini. Pantas saja udaranya terasa sejuk," kata Edo. "Iya, aku dan ayah senang berkebun," itu jawab si Lani. "Itu tanaman apa, Lani?" tanya Edo. "Oh, itu namanya paku-pakuan. Sebenarnya aku tidak menanamnya. Ia tumbuh sendiri." "Bolehkah aku minta bijinya? Aku ingin mencoba menanamnya di pekarangan rumahku," tanya si Edo. "Silahkan, tetapi tanaman itu tidak punya biji. Tumbuhan itu menggunakan spora untuk berkembang biak," jelas Lani. "Spora?" tanya Edo heran. "Coba kamu perhatikan bagian belakang daunnya," kata si Lani. "Wah, ada banyak bintik-bintik hitam." Setelah Edo melihat di belakang daunnya. Nah, itu adalah kumpulan spora. Bentuk spora seperti biji, tetapi sangat halus. Jadi dapat diterbangkan angin dengan mudah. Angin menerbangkan spora itu sampai ke sini, lalu ia tumbuh di sini, jelas si Lani. "Wah, kamu hebat Lani. Kamu tahu banyak hal tentang tumbuhan," puji Edo. "Terima kasih. Itu karena aku mencintai tumbuhan. Jika mencintai sesuatu, kamu tentu ingin tahu banyak tentang hal itu, kan?" "Iya, kamu benar Lani," itu kata si Edo. Nah, dalam bacaan tadi kita jadi tahu bahwa tumbuhan ada yang berkembang biak dengan spora. Nah, spora ini tidak perlu kita tanam adik-adik. Jadi tumbuhan spora itu, tumbuhan yang berkembang biak dengan spora, itu akan menghasilkan bintik-bintik hitam. Itulah yang disebut spora. Nah, bintik-bintik hitam itu adalah biji sebenarnya, tapi sangat halus. Dari situ akan tertiup angin sporanya. Nah, ketika tertiup angin, maka spora itu akan jatuh dimanapun tempatnya. Jika jatuh di tanah yang subur, dia akan tumbuh menjadi tumbuhan. Tumbuhan yang bisa berkembang biak dengan spora adalah, nah ini adalah contoh tumbuhan yang bisa berkembang biak dengan spora, yaitu tumbuhan paku, jamur, dan lumut. Ya, ini bertumbuh dengan spora atau berkembang biak dengan spora. Lani penyayang tanaman. Lani tidak saja tahu banyak hal tentang tanaman, tetapi ia juga rajin memelihara tanaman. Kegiatan merawat tanaman termasuk mencintai lingkungan.
Merawat dan memelihara tanaman merupakan kewajiban kita terhadap lingkungan. Melalui kegiatan menanam, kita ikut serta menambah jumlah pohon. Semakin banyak pohon ditanam, maka semakin baik udara di sekitar kita. Apa ya hubungannya udara dengan pohon di sekitar kita, adik-adik? Tentu kalian masih ingat bahwa penghasil oksigen di sekitar kita adalah tumbuhan. Ya, tumbuhan itu melakukan proses fotosintesis. Nah, salah satu proses fotosintesis itu hasilnya adalah oksigen. Nah, oksigen itulah yang kita perlukan untuk bernafas. Nah, ingat-ingat ya, jadi oksigen yang kita gunakan untuk bernafas itu adalah hasil dari pohon atau tumbuhan. Kalau semakin banyak pohon atau tumbuhan di sekitar kita, maka oksigen akan semakin banyak juga. Dan udara di sekitar kita juga akan sejuk, akan baik juga. Ya, coba bayangkan kalau tidak ada pohon. Berarti tidak ada yang memproduksi oksigen bagi kita. Itu berbahaya adik-adik. Maka saat ini sedang digalakkan untuk menanam sejuta pohon. Maksudnya apa Kak Citra? Menanam sebanyak mungkin pohon supaya udara di bumi kita itu tersedia. Coba lakukan kegiatan merawat lingkungan sekolah bersama teman-temanmu. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah menanam dan menyiram tanaman. Selain itu, kamu juga bisa merapikan dan membersihkan lingkungan secara bersama-sama. Tumbuhan di sekitar kita itu perlu dirawat adik-adik, tidak hanya dibiarkan saja, perlu disiram, perlu dipupuk ya. Lalu kita bersihkan dari rumput-rumput yang mengganggu. Nah, kalian bisa praktekkan cara merawat tanaman di lingkungan sekolah, di lingkungan rumahmu, supaya lingkungan rumahmu dan lingkungan sekolahmu terlihat bersih, rapi, indah, dan asri. Tema 1, subtema 4, pembelajaran yang ke-6. Kita langsung saja ya ke materinya. Mencangkok tanaman. Perkembangbiakan dapat melalui tunas dan umbi. Beberapa jenis tanaman juga dapat dikembangbiakan dengan perkembangbiakan buatan. Pembelajaran sebelumnya adik-adik, kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan menggunakan tunas dan umbi. Nah, hari ini kita akan belajar perkembangbiakan tumbuhan dengan cara perkembangbiakan buatan. Apa sih perkembangbiakan buatan ini? Yuk kita pelajari. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan ini diantaranya dengan mencangkok, stek, dan menempel. Mencangkok tanaman adalah cara paling murah dan mudah untuk mengembangbiakkan tanaman. Keuntungan mencangkok ini adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanamannya biasanya lebih baik daripada tanaman induknya. Kekurangan tanaman hasil cangkokan adalah mudah roboh. Tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya itu lebih kuat adik-adik. Akar tanaman hasil mencangkok lebih rapuh. Jadi memang mencangkok ini itu paling mudah dan paling cepat tumbuhnya. Tapi ada kelemahannya, yaitu akarnya rapuh dan mudah roboh. Berbeda kalau kita menanam tanaman dari biji yang tumbuh dengan sendirinya, itu akarnya akan lebih kuat. Lakukan langkah-langkah mencangkok. Nah, nanti adik-adik bisa mencangkok tanaman yang ada di rumah kalian ya.
Tapi ingat, ini adalah tanaman yang berbiji. Seperti contohnya mangga ya. Mangga itu bisa kita cangkok. Nah, di sini kita sediakan dulu pohon apa yang mau kita cangkok. Cara mencangkok tanaman. Alat-alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah pisau, sabut kelapa atau plastik, tali, dan sedikit tanah yang dicampur pupuk kandang. Langkah-langkah untuk melakukan pencangkokan sebagai berikut. Pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang. Misalnya Kak Citra mau mencangkok mangga, mana lagi dengan mangga arum manis ya. Nah, Kak Citra pilih dahan di pohon, misalnya pohon mangga mana lagi. Nah, Kak Citra pilih, lalu kupas dahannya. Nah, seperti gambar yang A ini. Kupas dahannya, kupas kulit dahannya hingga bersih dari kulit dan lendir-lendir. Kira-kira panjangnya itu 5-9 cm. Setelah itu, setelah dikupas dengan bersih dan dibersihkan lendir-lendirnya, lalu kita tutup yang kita kupas tadi dengan tanah subur yang sudah dicampur pupuk kandang. Kemudian bungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik, lalu diikat dengan tali pada ujung-ujungnya ini adik-adik. Jadi yang kita kupas tadi sudah tertutup tanah yang bercampur dengan pupuk kandang. Siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh pada waktu sekitar 1-2 bulan. Setelah akarnya tumbuh banyak, potong cabang dari induknya. Jadi potong cabang ini dari induknya, kemudian tanam di tempat yang teduh. Itu tadi cara mencangkok tanaman. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan teks bacaan tadi. Yang pertama, sebutkan contoh perkembangbiakan buatan. Nah, contohnya adalah apa adik-adik contohnya tadi? Ya, contohnya mencangkok, stek, dan menempel. Soal nomor 2, sebutkan salah satu kelebihan mencangkok tanaman. Ya, kelebihannya tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanaman biasanya lebih baik daripada tanaman induknya. Soal nomor 3, tanaman manakah yang lebih kuat jika ditanam dengan biji atau dengan dicangkok? Ya, tanaman yang lebih kuat itu yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji. Kalau mencangkok, akar tanamannya akan lebih rapuh. Yang keempat, apa langkah selanjutnya setelah dahan yang akan dicangkok dikupas bersih? Ya, tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum tanaman cangkok dipisahkan dari induknya? Nah, berapa lama tadi supaya tumbuh akarnya dulu? 1-2 bulan. Teknik mencangkok banyak digunakan petani sebuah perkebunan. Melalui kegiatan mencangkok, lebih banyak buah yang dapat dihasilkan dalam waktu yang lebih singkat. Udin dan teman-teman sedang berkunjung ke perkebunan jambu. Perkebunan jambu tersebut milik keluarga Udin. Di sana mereka melihat banyak buah jambu yang siap dipanen. Mereka sangat senang bermain di perkebunan. Pohonnya rendah namun berbuah banyak. Semuanya melalui proses pencangkokan. Keluarga Udin sangat rajin memelihara perkebunan.
Setiap hari mereka bekerja sama menyiram dan mencabut rumput liar. Tak lupa juga memberi pupuk secara rutin. Udin adalah anak yang patuh dan rajin kepada orang tuanya ya. Udin ini rajin membantu orang tuanya. Pekerjaan apa saja yang bisa kamu lakukan untuk membantu orang tuamu? Nah, adik-adik, pernahkah kalian membantu orang tua kalian? Apa yang kalian lakukan untuk membantu orang tua kalian? Ya, mungkin ada yang membantu menyapu, mencuci piring, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada gambar dan ada soal yang harus kita jawab sesuai dengan pendapat kita. Yang pertama, Siti melihat ibunya sedang menyiram tanaman. Menurutmu yang harus dilakukan Siti adalah apa nih kira-kira yang harus dilakukan Siti, adik-adik? Ya, membantu ibunya menyirami tanaman. Lalu ada gambar berikutnya. Ayah Edo sedang menebang pohon yang sudah tua. Menurutmu yang harus dilakukan Edo adalah apa nih adik-adik yang harus dilakukan Edo? Kalau menurut pendapat Kak Citra, Edo harusnya membantu ayahnya memegangi tangga. Ya, kalau naik atau memotong pohon mungkin Edo belum bisa. Nah, yang bisa dilakukan adalah memegangi tangga ayahnya supaya ayahnya tidak terjatuh. Gambar berikutnya. Lani sedang menangis kesakitan. Tangan Lani tertusuk duri bunga mawar. Menurutmu yang harus dilakukan teman-teman Lani adalah apa yang harus dilakukan teman-teman Lani? Ya, membantu dengan cara mengobatinya atau dibawa ke UKS.